Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik semuanya dalam Tuhan. Hari ini kita mau merefleksikan tentang makna perutusan. Karena Yesus hari ini mengutus 70 murid, diutus berdua-dua. Kalau saya refleksikan, sebenarnya kita semua ini sudah terlibat dalam perutusan. Ada yang terlibat kor, seperti adik-adik yang luar biasa hebat ini, penyanyi bagus, ya, main angklung ya. Juga ada yang terlibat dalam petugas-petugas liturgi yang ada sekarang ini, ada yang merangkai bunga, ada yang kebersihan ya. Dan ada yang koster di belakang dan sebagainya. Saya nggak bisa nyebutkan semua. Tetapi kita sebenarnya dipercaya, diberikan perutusan dalam kehidupan kita masing-masing. Ada yang ketua lingkungan mungkin ya, ada yang ketua dewan paroki ya, pengurus dewan paroki harian dan seterusnya ya. Ada juga mengurus rumah tangga pun, ibu rumah tangga pun juga sebuah perutusan. Seorang guru, seorang ibu, seorang ayah, itu juga sebenarnya sebuah perutusan dari Tuhan juga. Maka kehidupan kita sebenarnya adalah, kita refleksikan adalah perutusan dari Tuhan. Yang mana harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan sesama dan orang-orang yang kita layani setiap hari. Dalam kehidupan kita, perutusan kadang-kadang nggak mudah ya. Ada pengalaman di mana mencari ketua lingkungan itu susah banget. Alasannya semua sibuk. Alasannya saya nggak mampu, masih muda, belum pengalaman gitu ya. Jadi yang jadi ketua lingkungan itu ya 20 tahun ya itu terus, nggak ganti-ganti misalnya. Karena sulitnya cari ketua lingkungan. Ada juga yang sampai, saya tidak menyebutkan paroki mana ya. Ya misalnya menjadi prodiakon saja sampai harus pro kontra. Jadi yang lama yang sudah lanjut usia mungkin ada sebagian yang nggak setuju diganti. Karena masih pengen melayani. Maka yang muda-muda pengen masuk sulit. Nah gitu, itu ada pro kontra di situ. Ya. Nah seperti itu, jadi dalam perutusan kadang-kadang tidak mudah saya katakan. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mau, ada yang tidak mau. Ya. Tetapi kita semua sadar bahwa kita diutus bukan karena kita mampu atau layak, tapi karena Tuhan sendiri yang memilih dan mempercayakan perutusan itu kepada kita. Kalau saya merefleksikan bacaan Injil hari ini, dalam perutusan kita harus saling support pertama. Kenapa Yesus mengutus berdua-dua? Supaya jangan kita menjadi orang yang single fighter, berjuang sendiri seolah-olah kalau bukan saya yang melakukan ini nggak akan bisa jalan. Nah itu muncul kesombongan. Kalau bukan saya, wah ini ada kesombongan kalau mengatakan seperti itu. Meskipun maksudnya ya baik, tetapi kalau ditelaah sebenarnya kalau bukan saya, wah itu berarti ada unsur kesombongan. Berdua-dua berarti kita disupport oleh orang lain yang membuat kita mampu dalam tugas-tugas kita. Terus juga kalau berdua-dua berarti ada yang mengingatkan. Kalau temannya salah atau kurang benar, ada yang mengingatkan. Ya, sehingga yang benar dikoreksi menjadi lebih baik lagi. Yang salah dikoreksi menjadi benar. Jadi ada yang mengingatkan karena ada support sistemnya. Jangan sampai dalam perutusan itu ada saling sikut menyikut ya.
Seperti mungkin di dunia luar, mungkin dalam perusahaan atau karir ya, mungkin saja terjadi. Tapi itu juga enggak baik, itu akan menjadi lingkungan yang toksik. Kalau support system dalam suatu perusahaan ataupun organisasi, apalagi gereja, itu saling mendukung, alangkah indahnya, alangkah baiknya. Ada seorang pemudi yang minta doa, dia karena keluar dari perusahaan, dia dari kantornya karena merasa nggak nyaman ya. Karena pertama lingkungannya non-Kristiani ya. Ya bukannya dia nggak bisa menyesuaikan, tapi dia merasa merasa lain sendiri begitu. Lalu dia keluar, lalu dia minta doa. Romo, doakan saya supaya saya bisa mendapatkan pekerjaan di tempat yang lebih baik. Kemudian tak lama kemudian beberapa bulan dia diterima di sebuah perusahaan kantor yang mana banyak orang Kristianinya, Katoliknya juga ada. Jadi di situ dia bertumbuh, ada persekutuan doanya, ada misa hari Jumat gitu ya. Ada pelayanan selain bekerja, tapi ada kebutuhan lain yang terpenuhi, yaitu kebutuhan rohani, bisa bertumbuh di sana. Nah itu, misalnya ada support system yang membuat orang bisa bertumbuh dalam perutusan. Tapi bukan berarti kalau kita bekerja sebagai minoritas, kita nggak mampu. Kita bisa menjadi garam, kita bisa menjadi terang, walaupun tidak kelihatan, tapi kita pasti dimampukan oleh Tuhan. Ya. Yang kedua, selain ada support system, ya, di situ juga kita harus memohon pada Tuhan supaya diutus pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi kadang saya temui, jadi orang yang mau melayani itu tidak gampang mencari orang yang full melayani. Kalau dibayar pasti orang berebut. Kalau ada bayaran atau ada upahnya di situ pasti orang mau. Tapi kalau pelayanan biasanya justru keluar uang. Gitu. Datang ke sini ke gereja udah keluar duit, nanti makan cari sendiri, belum lagi nanti tenaga macam-macam ya kan? Karena itu sulit untuk mencari orang yang betul-betul memiliki hati melayani. Ya. Maka berdoa, meminta kepada Tuhan. Dalam pengalaman saya sebagai Romo, puji Tuhan. Jadi ketika saya berpastoral di sebuah paroki ya, pernah saya pelayanan di paroki, kemudian saya melayani anak-anak adik-adik sekolah minggu ya. Terus saya tidak menyangka bahwa ada adik sekolah minggu itu dari 10 misalnya ya, 2 itu bisa jadi Romo. Ya, 2 itu bisa jadi Romo. Yang saya kenal dulu masih imut-imut ya, seperti adik-adik yang nyanyi itu, kor itu. Ya ketika sudah jadi Romo amit-amit jadinya. Enggak guyon ya. Ya itu bisa. Ketika kita tulus melayani dan di situ saya merasa bahwa Tuhan bekerja menumbuhkan panggilan dan ternyata ada yang terpanggil menjadi pastor. Lalu ketika saya lagi bertugas di tempat lain ya, itu ada beberapa anak muda, OMK, anak sekolah SMA biasanya saya kenal keluarganya. Kalau pulang sekolah saya ajak ayo kita ke stasi. Ada misa, ada pemberkatan manten, ada misa lingkungan, ayo naik motor. Saya bonceng dia, saya latih dia, kamu ini nyiapkan alat misa, setelah itu beresin setelah misa. Nanti kalau waktunya makan, suruh pimpin doa-doa gitu. Ternyata anak muda yang sering saya bawa ke stasi-stasi jadi Romo gitu ya. Nah ini berarti Tuhan itu mengutus ya pekerja-pekerja. Kalau saya pikirkan dalam perutusan saya, puji Tuhan, Tuhan itu menaburkan benih panggilan itu dan berbuah gitu loh.
Jadi enggak hanya sekedar tugas lalu pergi pindah gitu ya. Tapi ada di situ benih yang ditabur dan berbuah lalu dia menjadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Itu yang saya terkesan dalam perutusan yang pernah saya emban sampai saat ini. Kemudian juga dikatakan Yesus jangan memberi pundi-pundi, jangan memberi ini, memberi itu, ya. Dikatakan jangan membawa beban, jangan membawa masalah. Mungkin kalau saya refleksikan begitu, kadang kita itu ditempatkan, dipercaya satu tugas gitu ya. Kamu jadi lektor ya, kamu jadi pemazmur, kamu jadi ketua lingkungan, kamu jadi dewan paroki misalnya ya. Kita harus bertanya, apakah kehadiran kita itu membawa masalah enggak? Atau kita membawa beban enggak, membebani orang lain enggak? Gitu. Jangan sampai kita ditugaskan di satu tempat justru kita buat masalah atau jadi beban orang lain. Ya, itu yang dikatakan Yesus. Jangan membawa pundi-pundi, jangan bawa kantong. Kalau saya refleksikan, jangan membawa egomu. Tinggalkan egomu. Untuk melayani jangan dahulukan egomu, tapi dahulukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan umat. Kemudian juga dikatakan Yesus, kalau kamu memasuki suatu rumah, damai, katakan damai bagi rumah ini. Ini berarti kehadiran kita juga harus membawa damai. Bisa diterima orang lain, tidak menyakiti orang lain, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Menjadi membawa damai. Ini yang mau dikatakan Tuhan. Jadi ketika kita diutus, apapun tugas kita, kita harus membawa damai. Jangan bawa perpecahan. Ya. Karena kita tahu gereja itu gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik dan apostolik. Satu berarti damai. Ada perbedaan pendapat boleh. Ada kemauan masing-masing boleh. Tapi jangan sampai memecah belah umat. Jangan sampai ya menjadi batu sandungan bagi umat. Dan akhirnya ketika kita diutus, kita berani untuk tinggal makan minum, ya artinya apa? Kita bisa menyatu hati. Menyatu hati dengan orang-orang yang kita layani. Ya. Meskipun berbeda suku, berbeda latar belakang, status sosial, ya. Tapi kita menjadi satu. Mau tinggal, artinya apa? Mau menerima orang lain dengan segala keperbedaannya. Tinggal makan dan minum dan sembuhkanlah. Nah ini. Berarti artinya kita mau menyatu ya. Tidak tidak membeda-bedakan. Oh kalau kamu yang kaya, aku maunya sama yang kaya misalnya gitu. Enggak mau sama yang itu gitu. Itu enggak benar ya. Kita harus menyatu, tinggallah. Makan dan minumlah apa yang disediakan. Artinya menyatu. Ini saudara-saudari dalam kehidupan kita ya. Kita harus enjoy ya. Kalau kita sudah bisa melayani dengan kriteria tadi ya, yaitu kita memiliki support system yang baik ya. Kita lalu berbanyak berdoa supaya diutus pekerja-pekerja yang baru, terus kita tidak membawa ego kita ya, kita membawa damai kita, lalu menyatu dan dengan orang-orang yang kita layani ya, maka disitulah terjadilah kesembuhan, pemulihan, sembuhkanlah orang-orang sakit. Ada kesembuhan ketika kita diterima dengan keunikan kita menjadi nyaman, kita menjadi oke gitu ya. Terus kita juga akhirnya bisa bersuka cita seperti bacaan pertama tadi kitab Yesaya.
bersukacitalah, bersorak-sorailah. Kalau perutusan itu dijalankan sungguh dengan semangat, penuh belas kasih, penuh cinta, penuh damai, penuh ketulusan, maka akhirnya akan membuahkan joy, sukacita. Beda dengan kebahagiaan ya, aku bahagia, perasaan. Tapi kalau sukacita itu tidak bergantung rasa. Tapi sukacita karena dia tahu dicintai oleh Tuhan. Dia tahu ditebus oleh Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan mengasihi dia. Itulah sukacita. Ada orang yang hidup sederhana mungkin hanya makan tahu tempe tiap hari. Tapi ada sukacita di sana karena Tuhan dekat dengan mereka. Ada orang yang mungkin sekarang berada dalam situasi bahaya, perang, ya, penganiayaan. Mereka enggak kehilangan sukacita karena mereka merasa Tuhan, mereka merasakan Tuhan hadir dan mengasihi mereka. Inilah sukacita itu yang datang dari Tuhan, bukan datang dari dunia. Semoga dengan firman hari ini kita semua sadar, kita diutus untuk melayani dan akhirnya hidup kita diubah menjadi sukacita bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin.